Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Alif Ziza, NIM 31502110129. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Tarbiyah, dari kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia, yaitu membuat kerangka artikel ilmiah dengan judul Sejarah Bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu abstrak. Abstrak sendiri yaitu inti dari pembuatan kerangka artikel ilmiah ini. Artikel ini membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, peranan bahasa Indonesia dalam nasionalisme Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta karakteristik bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa. Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dijadikan tolak ukur lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Nusantara. Ini kemudian berkembang menjadi bahasa perantara atau lingua franca, terus menjadi bahasa Indonesia nasional, dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara. Metode di dalam artikel ini adalah deskriptif subjektif, yaitu metode yang menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyajikan gambaran mengenai sejarah bahasa Indonesia. Mengetahui alasan mengapa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dijadikan tolak ukur lahirnya bahasa Indonesia, dan mengetahui hubungan dan kemiripan antara bahasa Indonesia dan Melayu. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan untuk artikel ini yaitu metode deskriptif kualifikatif, yaitu teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur terhadap berbagai buku dan artikel sejarah bahasa Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pembacaan kritis, kemudian menyimak kembali, menerjemahkan data, mengklarifikasi data, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data, menyajikan gambaran mengenai sejarah bahasa Indonesia, mengetahui alasan mengapa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dijadikan tolak ukur lahirnya bahasa Indonesia, dan mengetahui hubungan dan kemiripan antara bahasa Indonesia dan Melayu. Selanjutnya adalah pendahuluan. Apa yang akan terjadi jika manusia hidup tanpa bahasa? Bahasa adalah hal yang penting untuk manusia karena manusia akan kesulitan hidup tanpa bahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup berdiri sendiri dan membutuhkan manusia lainnya. Dalam hal ini, komunikasi antara manusia sangatlah penting. Bahasa penting untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud, ide, maupun perasaannya kepada orang lain. Dengan bahasa, kita bisa berinteraksi dengan mudah dengan orang lain. Sebaliknya, tanpa bahasa, tentu menyulitkan seseorang untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan maupun harapannya. Jadi, penting bagi seorang untuk menguasai terus meningkatkan kemampuan berbahasanya. Maka dari itu, pembuatan artikel ini yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional, dan juga bahasa Indonesia adalah bahasa nomor satu bangsa. Jika salah satu dari dua suku ingin berkomunikasi, maka tentunya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia agar memahami satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan untuk artikel ini yaitu metode deskriptif kualifikatif, yaitu teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur terhadap berbagai buku dan artikel terkait sejarah bahasa Indonesia. Pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan pembicaraan kritis, kemudian menyimak kembali, menerjemahkan data, mengklarifikasi data, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data. Menyajikan gambaran mengenai sejarah bahasa Indonesia, mengetahui alasan mengapa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1928 dijadikan tolak ukur lahirnya bahasa Indonesia, dan mengetahui hubungan dan kemiripan antara bahasa Indonesia dan Melayu. Selanjutnya yaitu hasil. Dengan metode tersebut, maka kita akan bisa mengetahui bahwa Sumpah Pemuda hasil oleh Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kristalisasi dari nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu isi Sumpah Pemuda memegang peranan penting bagi nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Nusantara ini
kemudian berkembang menjadi bahasa perantara atau lingua franca, terus menjadi bahasa nasional, dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara. Selanjutnya yaitu penutup. Sumpah Pemuda hasil oleh Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 merupakan kristalisasi dari nasional Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai salah satu isi Sumpah Pemuda memegang peran penting bagi nasional Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia Tenggara ini, kemudian berkembang menjadi bahasa perantara atau lingua franca, terus menjadi bahasa nasional, dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan Indonesia, kedua, lambang identitas nasional, ketiga, sebagai bahasa persatuan Indonesia dari berbagai masyarakat yang berbeda-beda dan budaya, serta empat, sebagai bahasa perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan, dua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, tiga, bahasa berhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional, empat, bahasa perantara dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri yaitu terdiri dari berbagai referensi yang akan digunakan untuk pembuatan artikel ilmiah, yaitu dari berbagai judul buku, jurnal, atau contoh artikel yang ada di media sosial. Dan berbagai judul buku, artikel, dan jurnal itu akan terlampir di PPT sebelah saya. Cukup sekian untuk penjelasan kerangka artikel ilmiah saya guna menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dari Ibu Dr. Aida Aziza SPD MPD. Apabila ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.